Halo Sobat Gamas, selamat datang di Star Talk, tempatnya ngobrolin musik tanpa mengkotak-kotakan. Balik lagi bareng gue Aldi, dan kali ini kita bakal lanjut untuk berbincang, terutama ini mengenai lagu-lagu yang akan hits. Dan Sobat Gamas, kali ini kita bakal ngobrol bersama dengan Alphonse Freedom. Wah, luar biasa. Gimana, sehat? Alphonse Freedom. Nah, gini perjalanan ke Bandung untuk yang keberapa kalinya nih kalau boleh tahu? Ini terakhir 2 tahun lalu. Terakhir 2 tahun yang lalu. Tahun Oh, pas pandemi berarti ya? Iya, pas baru-baru banget pandemi selesai. Oke. Sekarang di Bandung lagi ada ini ya, untuk apa? Mempromosikan lagu terbaru. Ini judulnya singkat, padat, tapi kok kayak relate banget ya, terutama zaman kondisi yang sekarang gitu. Yang mau dekat-dekat ini ya. Iya. Perbedaan ya. Perbedaan ya. Itu gimana tuh awal mula lagu tersebut bisa muncul? Perbedaan itu sebenarnya lagu itu udah diciptain, aku ciptain sendiri itu di buat band dulu. Oke. 2015 sudah ada. Namanya kita remix lagi. Ikan Bakar ya? Ikan Bakar. Wah. Terus kita album solo sendiri, bikin album Freedom. Oke. Kita remix lagi itu. Oh, jadi sebenarnya lagu ini tuh sudah sempat rilis ya? Tapi kita bikin lebih fresh lah. Oh, sekarang dengan nuansa yang Dengan baru gitu. perbedaan yang semangat gitu. Oke. Ini ada jalan cerita ini nggak sih terkait dengan lagu perbedaan ini tuh? Ya, tadi yang baru diceritain tadi tuh. Ya kan? Maksudnya ya menyikapi perbedaan sih sebenarnya kan kita ini kan Bhinneka Tunggal Ika nih. Iya, secara betul. keseluruhan, secara universalnya kan bermacam suku, bermacam bahasa gitu kan. Kalau secara khususnya itu waktu itu aku bikinnya buat ke band sebenarnya. Oke. Karena kan di band itu kan banyak kepala nih. Iya. Banyak pemikiran, banyak misinya juga berbeda-beda. Oke. Nah, disatuin lah gitu. Jadi gimana caranya untuk nyatuin itu gitu. Oke. Jadi dari pikiran yang berbeda ini ya gitu. Benar. Supaya bisa. Ya caranya ya sadari perbedaannya, nikmati perbedaannya gitu sebenarnya. Iya sih. Ya. Ya, pesannya sebenarnya. Dan ya kalau perbedaan kan sebenarnya luas ya, kalau misalnya didefinisikan lagi ya bisa perbedaan, ya kalau sekarang mungkin perbedaan politik ya. Benar. Itu pasti. Dulu malah nggak kepikiran itu. Justru dulu karena kan identik dengan itu kan ya sebenarnya perbedaan itu. Akhirnya kan identik dengan ya chaos begini nih kan, maksudnya orang pesta rakyat kok jadi ini gitu kan. Ya nggak ada niat memang bikin lagu perbedaannya buat ini nih, buat pemilu, enggak. Jadi lebih keseharian gitu loh. Yang namanya kita bersosialisasi, makhluk sosial ya pasti ada yang ini pengennya ini, yang ini pengennya ini, yang ini pengennya ini gitu kan, berbeda-beda kan, inginnya juga berbeda gitu. Jadi perbedaan secara luas ya gitu. Perbedaan apa ya, mungkin gender juga, suku, ras, agama juga ya, perbedaan yang. Dan kalau misalnya aku baca lagi sebenarnya kan dijelasin juga bahwa ini tuh perbedaan tersebut kan diciptakan karena atas anugerah dari Tuhan gitu. Dan benar. Itu justru yang akan menciptakan sebuah keindahan itu tersendiri. Makanya kan karena pembikinnya di situ, kalau kita sadar dengan perbedaan itu dan kita tanamin udah dari diri sendiri gitu. Itu untuk menyikapi perbedaan ke sosial, ke luasnya udah enak sebenarnya, nggak ada mesti harus yang aku A, yang B harus ikut A gitu. Nah, itu ya. Betul. Jadinya menghormati sih sebenarnya. Betul. Dan perbedaan itu kan bukan berarti membeda-bedakan ya. Iya, benar. Kadang kita sendiri yang membeda-bedakan diri kita dengan orang lain gitu ya. Iya, makanya kan itu makanya balik ke diri sendiri kan, diri masing-masing lagi. Gimana cara nyikapi perbedaan itu gitu. Dan pas banget ya sebenarnya ini, kalaupun musik video kan baru ya rilisnya. Baru. Pas dengan momennya pemilu juga di 2024, memang ngambil momentum itu juga atau nah kalau untuk yang ini ya, kalau dulu yang pas kita bikin pertama kali bikin perbedaan itu memang nggak ada niat buat, soalnya 2015 kan. Iya, 2015 belum ada. Jadi memang nggak kepikiran untuk itu, cuman setelah kita remix bertepatan dengan ini, jadi memang bukan kebetulan tapi memang bertujuan buat ya dong
ya kan? Nggak capek apa sama yang dulu-dulu gitu loh. Ya kan? Masa pesta lagi begini lagi gitu. Iya, kan capek ya ribet terus. Capek banget. Orang sama temennya bisa berantem. Sama tetangga, gitu kan. sama satu keluarga. Keluarga juga bisa berantem. Akhirnya ujung-ujungnya kan kita diem. Nah, itu dia. Iya, rahasia akhirnya. Nggak bisa milih siapa, milih ini nggak bisa lagi kan, berasa begitu kan. Daripada ujung-ujungnya kita tahu nih kalau kita ungkapin dia berbeda sama kita, yang ini nggak terima untuk perbedaan itu, ya udah caranya gimana, ya udah. Kalau dia nggak bisa ngormatin, ya kita yang ngormatin perbedaan itu, udah. Betul. Karena kan gini, perbedaan itu kan bukan hanya bisa apa kita edukasinya cuman hanya omongan apa, tapi kan dengan tindakan juga kita bisa membawa dampak itu, bahwa dengan kita ya udah berbeda ya silakan, berbeda juga silakan, nggak apa-apa gitu. Toh tetap kita berteman berkeluarga ya tetap keluarga gitu. Nah itu ya setuju ya, dan itu jadi salah satu pesan yang sebenarnya harus kita ingat ya, apalagi momennya ini gitu ya. Momennya di pemilu. Ya mudah-mudahan jangan 2 putaran ya gitu loh. Iya. Ini apa percaya, maksudnya polarisasi gitu ya. Benar. Makin berkubu-kubu juga. Ya kalau Alfon sendiri kan nggak terlalu politik lah, nggak terlalu. Tapi bahasanya udah kayak politisi banget ya. Hah? Jangan sampai. Insya Allah nggak deh. Apa namanya? Biarlah mereka yang lebih paham itulah yang. Benar. Oke. Jangan memaksakan sesuatu deh. Iya sih, setuju ya. Berarti kalau misalnya Alfon Freedom itu akan fokus ya untuk bisa terus berkarir terutama. Insya Allah. Nah, aku penasaran juga nih dengan Freedom, Alphonse Freedom, termasuk nama albumnya pun album Alphonse Freedom. Iya. Itu kenapa tuh? Emang pengen sebebas apa gitu dengan kata freedoms tersebut? Oh sangat luas. Pengennya beda perbedaannya itu maksudnya Alphonse kan nama sendiri. Freedom itu tuh ya memang kebebasan. Jadi kayak sekarang kan Alphonse solo. Jadi teman-teman yang mau bantuin Alphonse itu nggak mesti harus dia genrenya sama, nggak mesti harus orang satu suku. Iya. Ya kayak pemain bass Alphonse itu orang Papua malahan kan. Orang Papua, dulu pemain keyboardnya orang Manado, malahan orang Sulawesi, ada orang Malang juga. Jadi kebebasan yang dimaksud tuh siapapun boleh terlibat gitu ya. Jadi secara khusus ya, kalau secara luas ya kebebasan beretika sebenarnya. Bebas tapi beretika. Gitu loh. Jadi pasti yang namanya bebas mau gimana pun, kadang kan orang berpikirnya bebas ya udah los. Bablas gitu. Bablas. Padahal kan di situ kan ada bebas yang bebas tapi nggak nyinggung. Nggak menyinggung orang. Ada bebas yang ya udah los gitu loh. Akhirnya nggak mau tahu dengan itu orang suka apa enggak ya. Akhirnya bukan kebebasan kan, akhirnya bukan, balik lagi ke lagu tadi, bukan mengutamakan perbedaan. Ya kan, ego sendiri. Jadi orang harus ya udah dengan alasan ya udah ini aku. Ya nggak bisa dong, gitu loh. Nggak bisa. Misalnya kalau lo memang sifatnya atau tindakannya merugikan buat yang lain, ya itu nggak bisa kita diemin sebenarnya kan, gitu loh. Jadi jangan juga dia memaksakan untuk orang itu ikut kita. Nah itu ya, betul banget. Jadi ibaratnya harus satu pemikiran gitu ya, nggak harus satu pemikiran juga ya. Justru dengan perbedaan pendapat, maksudnya dengan perbedaan ide pun harusnya bisa saling menguatkan ide tersebut gitu. Jadi gini, kalau menurut Alfon itu kan, makanya kan visi itu ada visi dan misi. Iya. Nggak bisa disatuin ya. Jadi visinya sama, misinya walaupun berbeda tapi visinya sama gitu loh. Gitu loh, pengennya begitu. Jadi nggak mesti harus yang kita harus satu visi misi. Udah jelas itu bahwa visi dan misi sesuatu yang berbeda gitu loh. Dia pisahkan gitu loh. Nggak satu, jadi nggak mesti harus kita harus sama ya, satu visi misi ya, enggak dong. Oke. Dan ini jadi lagu perdana di album ini. Kan ini single ke-15 ya kalau nggak salah? Enggak, 9. Oh, ke-9? 9. Hitungannya 9. Oh, hitungannya ke-9. Di luar dari mini album waktu itu. Oke. Jadi awal keluar album Freedom itu mini album. Ada 5 atau 6 lagu gitu. Di Freedom ini, di album Freedom ini. Si perbedaan ini masuk ke dulu di album The Ikan Bakar, di band dulu. Sekarang masuk di remix jadi masuk ke
single 9 sih. Iya. Kalau aku lihat sih nuansanya udah kayak tongkrongan banget gitu ya lagunya. Iya, kalau makanya kan kita pengen ngambil itu ya liriknya jelas, musiknya simple, easy listening, tapi relate ya. Nah itu ya. Jadi nggak perlu kita kalau lapar nggak perlu ke restoran. Oke. Gimana tuh maksudnya kita lapar nggak perlu? Oh, iya maksudnya dengan nggak mesti harus yang mahal, yang ini mahal. ya kan. Warteg juga masih bisa, angkringan juga masih bisa. Iya gitu. Iya benar-benar dalam juga. Dan ini apa katanya si lagu tersebut juga udah sempat masuk AMI Award juga ya? Nominasi AMI Award 18. Itu aku penasaran juga nih, seorang Alphonse dalam menciptakan sebuah lagu itu emang berangkat dari keresahan atau gimana nih? Lebih ke apa ya? Lebih ke mood sebenarnya. Oke. Mood sih. Kalau orang bilang keresahan, setiap manusia bangun tidur aja ada resahnya. Pasti ya, keresahan itu. Iya, kalau berpikir ya namanya manusia pasti berpikir. Bangun tidur dia pasti berpikir gitu. Ya kan? Cuman bisa nggak dia menumbuhin moodnya itu? Tapi kalau udah mood ada, pasti kan apa nih yang lagi diresahin itu yang bakal ngalir gitu. Jadi bisa disimpulkan juga ada yang pada saat itu momennya ada sesuatu yang ingin diceritakan juga gitu. Benar. Apalagi kayak Alphonse juga di keluarga besar tuh kan sangat berbeda juga kan, berbeda agama, berbeda ini kan. Jadi ada yang satu Sumatera, ada yang Sulawesi gitu kan, ada yang Jawa juga. Tapi pas ngumpul keluarga besar kenapa bisa Rukun. itu hilang gitu loh. Itu hilang. Nah, makanya kan kalau bilang memang mood sih untuk di lagu ya, kita menciptakan satu lagu ya memang di mood sih kalau Alphonse sendiri di moodnya. Karena kalau kita punya keresahan tapi kalau moodnya nggak ada untuk gitu membuat satu lagu itu lirik satu baris atau satu kata aja susah. Yang nggak akan ngalir juga Nggak gitu akan ya, ngalir, iya, nggak akan menjadi sebuah karya karena musisi gitu ya, maksudnya kan mencurahkan hatinya lewat lagu dan bertanggung jawab dengan itu. Nah, itu dia. Iya. Betul banget. Jadi nggak bisa asal bikin. Nggak, benar. Jadi misalnya kita memotivasi orang, ya kan? Dalam hal kehidupan, tapi kita nggak bisa jalanin kehidupan itu di luar dari diri. Iya, dan tanggung jawabnya besar kan? Iya. Tanggung jawabnya sangat besar. Ya contoh kayak misalnya kita siap dengan bikin lagu religi. Lagi ini mau momen-momen puasa kan? Bukan orang pada siap nih lagu religi. Tapi kalau kita nggak bisa jalanin apa yang kita sampaikan tulis di lirik itu, iya sangat besar tanggung jawabnya. Justru jadi malah beban ya sebenarnya. Beban. Oke. Beban sebenarnya. Makanya ya udah. Sebenarnya kalau dibikin beban, semuanya kan begitu. Kalau kita mindsetnya orang bilang wah kalau ke Bandung, wah Bandung susah macet gini ya kan. Kalau mindset mau berangkat ke situ aja udah begitu, ya ke bawah pasti. Betul. Tapi kalau udah ya ke Bandung, ayo Bandung, udah. Nggak usah terlalu Bandung macet, Bandung rame, Bandung begini ya kan. Ya akhirnya kapan kita mau maju kalau kita harus berpikir itu. Jadi ada salah satu kata pesan dari almarhum Abang Alphonse. Kalau mau melakukan sesuatu jangan pernah berpikir nanti gimana. Tapi gimana nanti. Nanti gimana tapi gimana nanti. Karena kalau kita mau mengerjakan sesuatu terus kita berpikir nanti gimana. Iya. Nanti kalau kita bikin begini nanti gimana hasilnya. Tapi kalau gimana nanti yang penting jalan dulu. Gimana nanti aja nanti urusannya nanti. Setuju banget sih. Dan satu hal lagi gitu kalau aku boleh nambahin, terkadang kan memang ada rasa takut tersendiri ya. Bener, wajar kan. Ada rasa takut tersendiri. Misalnya pengen memulai apapun lah, pengen jadi musisi, bisnis dan segala macam lainnya. Kalau bisnis takut rugi, takut ditipu, segala macam lainnya. Tapi kan kita nggak akan pernah tahu ya di ujung rasa takut itu kita sedang mengubah apa. Kan gimana nanti aja gitu. Iya. Kalau nanti gimana kan akhirnya kan nggak jalan. Karena gini, orang kalau gimana nanti bukan berarti kan dalam hal cetek ya, maksudnya dalam pemikiran cetek ya arti yang dangkal, enggak. Gimana nanti itu kan kita berproses.
Yang penting jalanin dulu, berproses. Kita mau di bidang apa? Kita cari orang-orang yang di bidang itu kan. Yeah. Tapi kan itu kan sambil berjalan. Tapi kalau kita udah usaha ini akhirnya nanti mentok, ya udah. Berarti kita harus cari akal lagi gimana untuk tetap jalan tapi ngelewatin masa ini. Dan itu yang dilakukan seorang Alvan ya untuk menjalani karir sebagai musisi ya? Dari ngeband, sekarang solo itu. Luar biasa. Yang pasti udah bisa didengerin di semua digital platform streaming juga ya untuk lagu Perbedaan ini. Iya, udah. Di YouTube channelnya? Di Alvan Freedom. Kalau untuk video klip itu di Freedom Hits Record. Freedom Hits Record. Iya. Okay. Tapi kalau untuk ngikutin kegiatan Alvan Freedom kayak vlog atau konten-konten yang lain live itu di Alvan Freedom. Di Alvan Freedom. Ya, di YouTube-nya di Alvan Freedom. Instagram juga ada ya Alvan Freedom. Semuanya Alvan Freedom aja udah. biar ini simple gitu. biar simple. Aku ngelihat banyak juga ya konser-konsernya ya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah sih. Paling berkesan kalau boleh tahu konser di mana nih? Kalaupun sendiri sebenarnya setiap main, setiap perform itu tuh sempat yang berkesan. Karena prinsipnya Alvan sendiri itu di mana pemain di situ nambah keluarga. Gitu. Jadi semuanya berkesan. Tapi kalau kita tempatnya, pemandangannya, wah banyak sih. Banyak. Indonesia ini di mana yang nggak enak. Iya benar-benar. Hampir semua orang-orangnya ramah juga. Kan, iya. Ya? Cuman karena kebetulan, bukan kebetulan sih, memang kalau Alvannya itu kan sukanya kan daerah yang dingin. Jadi Wonosobo paling. Wonosobo. Dan di Wonosobo tuh lah akhirnya tahu bahwa nggak selamanya orang yang tinggal di tempat dingin itu bakal putih. Malah gosong, malah gosong. Semakin tinggi ternyata kan malah gosong. Di situ akhirnya berkesan banyak banget sih karena itu acara Vespa kan. Yeah. Jadi dari Vespa yang maksudnya skuteris sana yang muda sampai yang tua-tuanya pada reunian juga. Jadi kita kenal sama yang tua-tuanya dulu, terus cerita sharing sama mereka perjalanan mereka dulu seperti apa gitu. Wah, itu sih yang nikmatnya sih di situ gitu loh. Wah, jadi sekali lagi buat sobat Gamers kalau misalnya penasaran bisa aja langsung didengerin. Siap, bisa. Langsung aja ketik Alvan Freedom dan sobat terus untuk Alvan Freedom. Nama fansnya Sobat Alvan Freedom. Sobat Alvan Freedom. Jadi kita nggak fans. Itu bukan fans, tapi keluarga. Wah, tahu banget itu. Karena kalau buat Alvan sendiri fans itu, mohon maaf ya terlalu banyak di ini. Iya sih, ya. Karena fans itu kalau buat apa nggak ada gap. Oh iya betul. Ada gap, tapi kalau keluarga itu nggak ada gap. Nggak ada gap ya. Jadi di saat mereka mau main ke rumah kita atau kita main ke rumah mereka, nih jadi nggak ada yang namanya dia fans ini enggak. Makanya kita bikin sobat kan. Jadi pokoknya sukses terus ke Alvan Freedom dan ditunggu juga untuk karya-karya selanjutnya, lagu-lagu berikutnya juga dan pastinya promonya di Bandung juga ya. Harus dong, harus. Kayaknya sebulan sekali kayaknya. Bakal rilis terus ya? Rilis terus, soalnya di manajemen lagi begitu. Oke, siap. Yang pasti karyanya bisa dinikmati oleh para pencinta musik Indonesia ataupun siapapun yang pastinya penasaran dengan lagu Perbedaan. So kalau gitu kita tentunya bakal support terus juga nih untuk Alvan Freedom, termasuk nanti kalau misalnya pengen ikutin setiap kegiatannya langsung aja follow di Alvan Freedom, termasuk di YouTube channelnya juga, YouTube Freedom Hits Record, Freedom Alvan Freedom. Oke, Alvan Freedom komplit lah pokoknya. Komplit pokoknya sama semua Alvan Freedom ketemu semuanya. Oke, kalau gitu saya Aldi Salaman, sampai jumpa lagi di Star Talk, tempatnya ngobrol musik tanpa mengkotak-kotakan.